orang-orang kafir itu sudah putus asa untuk mengalahkan ajaran agama Islam. Karena yang ada di dalam agama kita itu diantaranya adalah kebenaran logika. Jadi kebenaran logika. Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang sesuai dengan logika, sesuatu yang memang sesuai dengan akal manusia. Ajaran tauhid misalnya itu adalah ajaran yang memang sesuai dengan logika manusia, dan itu tidak ada di agama yang lain. Bahwa alam ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, itu adalah sesuai dengan logika manusia. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban salat 5 waktu, yang itu sesungguhnya bagian dari karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terhapus segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an masih di surah Al-Maidah ayat 3. Pekan lalu kita membahas di surah Al-Maidah ayat 3 tentang apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Bahwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu pertama adalah maitah, bangkai. Kemudian yang kedua adalah dam, darah, yaitu daman masfuhan, darah yang mengalir. Kemudian yang ketiga adalah lahmul khinzir, daging babi. Dan yang keempat adalah ma uhilla li ghairillahi bih, hewan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perincian tentang hewan-hewan yang sesungguhnya kata para ulama merupakan bagian dari al-maitah, bagian dari bangkai, seperti halnya hewan yang tercekik matinya, kemudian hewan yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang dimakan oleh binatang buas. Semuanya sesungguhnya merupakan bagian dari bangkai.
karena tidak melalui penyembelihan syar'i, zakatul syar'iyah. Kenapa hewan ini kemudian disebutkan secara terperinci? Kata mufassir, ini karena pada masa itu orang-orang tidak begitu familiar tentang istilah bangkai. Sementara yang ada pada diri mereka adalah apa-apa yang disebutkan di dalam perincian ayat ini. Sehingga dengan demikian maka mereka kemudian mengetahui bahwa hewan yang matinya tercekik, yang matinya kena pukul, yang matinya karena ditanduk, mati karena jatuh, sesungguhnya adalah bagian juga dari bangkai. Demikian juga apa yang diperoleh lewat undian, yang sesungguhnya ini kata para ulama merupakan bagian dari qimar, bagian dari judi. Jadi undian dengan panah, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwa semua itu adalah bagian dari fisq, sesuatu yang keluar dari ajaran agama, sehingga orang yang melakukannya itu kemudian tergolong ke dalam bagian orang-orang yang fasik. Nah, setelah menyebutkan tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka Allah kemudian menyatakan di lanjutan ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawkum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah faman iturra fi mahmasatin ghairu mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Allah Subhanahu wa taala katakan, pada hari ini orang-orang kafir itu sudah berputus asa terhadap agama kamu. Ayat ini kata para ulama turun pada hari Jumat, pada hari Arafah, yang pada waktu itu juga bertepatan dengan hari besar dari agama Yahudi dan juga agama Majusi. Jadi di dalam hari itu ternyata terhimpun hari-hari besar, termasuk hari besar agama yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, bahwa pada hari itu orang-orang kafir itu sudah putus asa untuk di sini min dinikum. Kata sebagian ini maknanya adalah bahwa orang-orang kafir itu sudah tidak punya kemungkinan untuk membelokkan orang-orang beriman, karena kekuatan mereka itu sudah besar. Mereka juga sudah menguasai Makkah, Madinah, dan mempunyai satu kekuatan terpandang di Jazirah Arabia. Tapi sebagian yang lain kemudian menyatakan bahwa maknanya itu juga adalah orang-orang kafir itu sudah putus asa untuk mengalahkan ajaran agama Islam. Karena yang ada di dalam agama kita itu diantaranya adalah kebenaran logika. Jadi kebenaran logika, karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang sesuai dengan logika, sesuatu yang memang sesuai dengan akal manusia. Ajaran tauhid misalnya itu adalah ajaran yang memang sesuai dengan logika manusia, dan itu tidak ada di agama yang lain. Bahwa alam ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, itu adalah sesuai dengan logika manusia. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan cerita tentang bagaimana Abu Hanifah menghadapi orang-orang ateis. Satu waktu Abu Hanifah itu kan diajak untuk berdebat oleh orang-orang ateis. Orang ateis tidak percaya bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Mereka katakan bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, ada dengan sendirinya. Maka kemudian buat janji dengan Abu Hanifah.
Abu Hanifah kemudian buat janji dengan mereka satu waktu, misalnya jam 4 sore. Nah, pada waktu yang ditetapkan ini ternyata Abu Hanifah tidak datang, sehingga orang-orang ateis kemudian merasa bangga. Wah, ini Abu Hanifah takut mau berdebat dengan kita ini, takut kalah, makanya dia tidak datang. Tapi setelah agak lama, sekitar setengah jam, ternyata Abu Hanifah datang. Kemudian ditanya oleh mereka, kok terlambat? Ya, ada sesuatu yang menghalangi saya. Katanya mau debat. Jadi enggak? Oh, jadi dong. Tapi kenapa kamu terlambat? Sebentar, saya ceritakan kenapa saya terlambat. Saya terlambat ini karena ada sesuatu yang menghalangi saya. Paling kamu ngarang-ngarang. Coba dengarkan. Kata Abu Hanifah, saya ketika mau ke sini itu kan lewat sungai. Saya tunggu, tidak ada perahu sama sekali. Saya pikir gimana saya mau nyebrang. Terus pada saat saya sedang duduk menunggu, tiba-tiba ada pohon jatuh. Pohonnya besar. Nah, pohon itu kemudian tiba-tiba membelah-belah sendiri jadi papan-papan. Papan-papan itu kemudian mendekat sendiri dan jadilah perahu. Nah, naik saya dengan perahu yang terbuat sendiri itu. Kata orang ateis itu, wah, bohong ini, tidak mungkin ada perahu yang terbuat sendiri. Mana mungkin ada pohon tumbang, setelah itu pohonnya membelah-belah sendiri jadi papan-papan, papan-papannya kemudian mendekat sendiri jadi perahu. Itu pasti ada yang buat. Mana ada yang seperti yang kamu ceritakan. Nah, kata Imam Abu Hanifah, nah seperti itu saja kalian tidak percaya bahwa perahu itu tidak ada, pasti ada yang buat, tidak mungkin terjadi sendiri. Bahwa pohon itu ketika jadi papan-papan pasti ada yang memotong-motongnya, tidak mungkin kemudian jadi papan-papan sendiri. Nah, kalau perahu yang kecil seperti itu saja kalian percaya ada yang membuat, tidak mungkin terjadi sendiri. Bagaimana mungkin alam semesta yang begitu besar ini, yang berjalan dengan teratur, dengan segala apa yang ada di dalamnya, kemudian ada sendiri, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur. Maka saat itulah terdiamlah orang-orang ateis itu. Debat pun selesai. Jadi mereka akhirnya mengakui bahwa tidak mungkin alam semesta yang begitu besar dengan segala apa yang ada di dalamnya, dengan keteraturan yang ada di dalamnya itu terjadi sendiri. Pasti ada yang membuat. Karena logika kemudian menghalangi mereka. Bagaimana mungkin semua yang ada di alam semesta yang itu berjalan secara teratur dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya kemudian ada sendiri, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur. Ini kebenaran logika dari ajaran agama kita, termasuk kalimat tauhid la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia untuk merenungkan, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadatah. Seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti langit dan bumi itu akan rusak. Karena nanti yang ngatur itu bukan satu itu. Kata Tuhan yang satu, saya membuat begini. Kata yang satunya, saya membuat begini. Tuhannya nanti tengkar. Pasti akan rusak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mengatur itu bukan satu. Jadi di dalam Al-Quran kemudian kita diajari tentang logika, tentang bagaimana Tuhan itu, seperti halnya yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, bahwa Tuhannya kemudian dilahirkan di bumi. Tuhannya kemudian lahir tahun berapa itu? Logikanya bagaimana mungkin Tuhan itu lahir sesudah adanya alam semesta ini? Kalau begitu sebelum Tuhan lahir, di mana alam semesta itu?
Itu kan merupakan bagian dari logika. Makanya juga kita akan mendapatkan bagaimana Al-Quran itu menantang orang-orang kafir untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Mulai dari membuat seperti halnya keseluruhan Al-Quran. Tantangannya itu sudah diberikan, tidak ada yang mampu untuk menjawab. Diturunkan lagi, sudah, kalau memang tidak mampu untuk membuat seperti halnya Al-Quran, buat saja 10 surat bi'ashri suwarin, 10 surat semisal seperti yang ada di dalam Al-Quran. Diberikan tantangan, diturunkan 10, ternyata tidak ada yang mampu. Setelah itu diturunkan lagi, ya sudah, kalau memang 10 masih tidak mampu, sekarang satu saja kalian buat, silakan kalian tolong menolong rembuk, kalau perlu diskusi, buat satu saja surat seperti halnya yang ada di dalam Al-Quran. Tapi tantangan itu tidak bisa dijawab oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyatakan, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini orang-orang kafir itu sudah putus asa terhadap agama kamu, karena memang mereka secara logika tidak mungkin untuk mengalahkan ajaran agama Islam. Secara logika mereka mengakui bahwa apa yang ada di dalam agama Islam, ajaran yang ada di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu memang benar adanya. Apalagi secara syuur, ya, secara perasaan. Khalid bin Walid itu mengakui ketika dia masuk Islam, dia katakan, saya sudah mengalami 3 perang menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya merasa ketika saya pulang, saya rasakan bahwa saya ini memang ada di pihak yang salah, bahwasanya saya ini akan mengalami kekalahan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kemenangan. Jadi perasaan ini yang kemudian menghantui Khalid bin Walid, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Khalid bin Walid sehingga mau masuk Islam. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini orang-orang kafir itu sudah putus asa terhadap agama kamu. Apalagi pada waktu itu kekuatan umat Islam itu sudah besar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum wakhshawun. Maka janganlah kamu itu takut kepada mereka, tapi hendaklah takut kepada aku. Jadi takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu karunia berharga kepada umat Islam, bahwa ajaran agama itu memang dari Allah Subhanahu wa taala dan semua itu benar. Maka kitab yang memproklamirkan bahwa semua isinya itu benar itu hanyalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran itu tidak perlu diragukan, semuanya benar. Satu-satunya kitab yang memproklamirkan bahwa isi yang ada di dalamnya itu tidak perlu diragukan, bahwa semuanya itu benar, itu hanyalah Al-Quran. Kalau kita baca buku-buku yang lain, tidak ada yang kemudian memproklamirkan, menyatakan bahwa semua isinya itu benar. Seperti apapun misalnya tulisan, misalnya kemudian di belakang itu kalau ada kekurangan, mohon maaf. Kalau ada masukan-masukan, kami sangat menerima. Itu kalau di dalam buku-buku yang lain, tidak ada yang kemudian mengklaim bahwa buku ini sempurna, bahwa buku ini kemudian semuanya pasti benar.
ada ruang di mana memang tidak sempurna. Sementara Al-Quran itu adalah kitab yang memproklamirkan bahwa la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu memang benar. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku cukupkan bagi kamu nikmatku dan aku ridha bagi kamu Islam sebagai agama. Para ulama kemudian mencoba untuk memahami kenapa ayat tentang ikmaluddin, tentang kesempurnaan agama itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat yang membicarakan tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesudah frase ini, sesudah kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala kembali membicarakan tentang persoalan hal-hal yang diharamkan. Famaniturra fi makhfasatin ghairu mutajanifil itsmi. Itu adalah kembali berbicara tentang apa yang tadinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang orang yang terpaksa. Nah, kenapa di tengah-tengah ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang bahwa Allah itu menyempurnakan agama bagi orang-orang yang bagi umat Islam? Kata sebagian mufassir, ini maknanya bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan itu adalah memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang bagi sebagian yang lain itu terasa berat, karena misalnya orang-orang Quraisy pada waktu itu ada yang biasa memakai bagian dari bangkai tadi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah tetapkan bahwa itu adalah sesuatu yang haram, maka hendaknya mereka itu benar-benar menghindarinya. Jadi benar-benar menghindarinya. Makanya surah Al-Maidah ini kata para ulama memang merupakan surat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang halal di dalam surah Al-Maidah, maka patuhilah yang halal itu. Bahwasanya kalau ada yang haram, maka haramkan. Karena ini merupakan ayat-ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama. Jadi walaupun ada mungkin sesuatu yang terasa berat, itu hendaknya kemudian diterima, karena ini merupakan bagian dari apa yang memang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada manusia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kemudian yang menarik adalah bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kosakata yang berbeda antara agama dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dengan kata akmalah. Sementara tentang nikmat itu menggunakan kata atamma yutimmu, atmamtu alaikum ni'mati. Apa maknanya? Kenapa kemudian ada dua frase yang berbeda? Kata sebagian mufassir, ini maknanya adalah bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata akmalah di dalam hal yang berkaitan dengan agama, itu mengisyaratkan bahwa ajaran agama kamulah itu adalah sesuatu yang sudah sempurna. Itu ajaran agama itu semuanya sesungguhnya sempurna. Syariat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada manusia itu masing-masing sempurna, tidak ada yang kurang.
Salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia itu merupakan ajaran yang sempurna. Zakat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia untuk menunaikannya sebagai bagian dari kewajiban dari sebagian harta miliknya, itu juga merupakan bagian dari ajaran agama yang sempurna. Puasa juga demikian. Jadi artinya semua ajaran dari agama itu sempurna. Jadi agama itu menghimpun aturan-aturan yang memang sempurna satu sama lain, dan itu terkumpul dalam wadah berupa agama. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata atamma, atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan bagimu nikmatku, maka sesungguhnya tersirat bahwa nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu bukanlah nikmat yang sesungguhnya sempurna, karena satu sama lain kemudian saling melengkapi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kesehatan, ada nikmat berupa harta, kedudukan, maka itu saling menunjang. Jadi saling menunjang. Seorang yang diberikan kekayaan walaupun melimpah, kalau dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, maka nikmat kekayaan itu tidaklah menjadi sesuatu yang sempurna bagi dirinya. Walaupun dia itu mendapatkan jabatan yang tinggi, dia akan merasa bahwa jabatan itu tidaklah berharga kalau tidak mendatangkan ketenangan hati. Apalagi kalau berbicara tentang persoalan dunia itu. Kalau berbicara tentang persoalan dunia memang tidak ada habisnya itu. Diberikan satu masih kurang, diberikan 2 itu kurang itu. Coba saja misalnya ada orang jualan yang ringan saja, jualan gorengannya itu laku keras. Apakah kemudian cukup setelah itu laku keras? Alhamdulillah sudah selesai. Tidak, ingin buka cabang di tempat yang lain, terus di tempat yang lain itu laris, dia mikir mau buka cabang lagi. Buka cabang di sini, buka cabang kecamatan lain, ternyata laku keras, buka cabang terus, tidak ada kemudian habisnya itu. Itu kalau berbicara tentang persoalan dunia. Sehingga kemudian apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian terasa terus kurang, karena memang kalau tentang dunia itu seperti halnya minum air asin itu. Semakin manusia itu minum, maka akan semakin terasa haus. Maka itulah yang namanya nikmat dunia. Sehingga nikmat dunia itu tidak akan sempurna kalau kemudian tidak dibarengi dengan agama. Tapi kemudian kita lihat bagaimana tentang ajaran agama. Kalau kita melakukan satu kebaikan itu pasti akan mendatangkan ketenangan. Ketika kita sholat, kita akan mendapatkan itu ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, hati tenang. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa sholat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bahwasanya puasa itu juga akan menghanguskan dosa-dosa kita. Ada ketenangan yang kemudian dialami oleh manusia. Dan itu berbeda dengan persoalan dunia. Semakin banyak harta itu kapan terasa semakin haus, ingin terus jabatan sudah dapat 2 periode, masih ingin ditambah jadi 3 periode. Tidak bisa kemudian ya sudah anak saya saja yang maju. Itu bagian dari bagaimana yang namanya dunia. Maka di sini disebutkan dengan kata atmamtu alaikum ni'mati, bahwa memang kalau persoalan keduniaan itu tidak sempurna, harus memang kemudian didampingi dengan agama
supaya semua nikmat-nikmat itu menjadi sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam madina, dan kata Allah Subhanahu wa taala, aku ridhoi bagimu Islam sebagai agama. Kemudian setelah ini Allah Subhanahu wa taala kembali membicarakan tentang persoalan apa yang diharamkan. Jadi kembali kepada persoalan di awal ayat ini. Famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Siapa yang terpaksa, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yang terpaksa bukan karena ingin melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam ayat ini kemudian ada kaidah yang disebut dengan kaidah darurah. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala itu memahami kondisi dari manusia, bahwa pada satu keadaan mungkin saja manusia itu dalam keadaan terpaksa. Terpaksa di sini seperti apa? Terpaksa di sini kata para ulama itu manakala membentur ad-daruriyah al-khamsah. Ada 5 hal yang kemudian membuat manusia itu bisa melanggar ini ad-daruriyah, kadar kedaruratan. Ad-darurah kata Syekh Bahwa Zuhaili muqayyadatun biqaydaini, bahwasanya kedaruratan itu terikat pada 2 perkara. Yang pertama adalah ayyaqsida bitanawul daf'ad darar qattu, bahwa ketika dia memakannya dari apa-apa yang diharamkan itu adalah dalam rangka untuk menghilangkan bahaya. Dan bahaya yang paling utama di sini kata para ulama adalah kalau berkaitan dengan nyawa. Maka kemudian yang kedua adalah kaidahnya Allah yatajawaz ma yasuddu ar-ramqa. Jangan kemudian melampaui batas, ya cukup, karena ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Itu kemudian diukur dengan kadarnya. Apa yang menyebabkan manusia itu kemudian dalam kedaruratan? Kalau dia misalnya terancam kematian, tidak ada makanan misalnya selain apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada itu hanya bangkai, yang kalau dia tidak makan maka dia mati. Maka dalam hal ini termasuk dari kadar kedaruratan. Karena di dalam ajaran agama kata para ulama itu ada ad-daruriyah al-khamsah. Yang pertama adalah hifdzu ad-din, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzu an-nafas, menjaga nyawa. Yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal. Yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzu al-mal, menjaga harta. Nah, ad-darurah ats-tsaniyah yang kedua ini, kalau misalnya di depan tidak ada lagi yang bisa dimakan kecuali yang diharamkan, maka ad-darurah tubihul mahdzurat. Kedaruratan itu memperbolehkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kemudian juga kaidahnya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi di yang darurat itu tetap ada kadarnya, bukan kemudian bitaladzud. Fa inna qasdat taladzud, yang kemudian niatnya itu adalah untuk menikmati, itu yang kemudian akan menghantarkan kepada yang haram. Bukan karena kemudian saya kalau tidak makan ini mati. Ya sekedarnya saja, sekedar untuk mempertahankan kehidupan. Dan setiap orang itu tahu berapa kadar yang dia perlukan supaya dia tetap bertahan hidup itu. Bukan kemudian menikmati pakai nyang sakale. Nah yang seperti itu masuk ke dalam keharaman itu.
dalam keadaan lapar itu, kalau dia tidak makan kemudian akan mati, silahkan, tapi ya sekedarnya saja, bukan kemudian pas makobosa san sekali. Nah, yang seperti itu termasuk kepada sesuatu yang diharamkan karena bukan lagi bagian dari darurah itu qasdusnya adalah at-taladzuz, menikmati. Nah, yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fi makhmasatin ghairu mutajani fil itsmin. Jadi tujuannya itu bukan dalam rangka melakukan dosa, bukan dalam rangka melanggar apa yang ada di dalam ajaran agama. Jadi dalam rangka mempertahankan kehidupan, karena mempertahankan kehidupan, hifdzun nafas itu juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari ad-daruriyah al-khamsah. Sehingga dalam hal ini kaidah kedururatan itu ya diukur dengan ad-daruriyah al-khamsah ini. Bukan kemudian sekedar darurat. Daruratnya seperti apa? Daruratnya itu diukur dengan ad-daruriyah al-khamsah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang kata para ulama inilah 5 tujuan pokok dari ditetapkannya ajaran agama. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya walaupun itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kemudian dia dalam keadaan terpaksa, maka ada kaidah kedururatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian saklek ajaran agama itu luas, tapi kemudian mudah, tapi jangan kemudian itu dijadikan sebagai kesempatan untuk melakukan perbuatan maksiat. Ghairu mutajani fil itsmin, tetap tujuannya bukan untuk berbuat dosa, akan tapi dalam rangka mempertahankan kehidupan, karena itu juga bagian dari perintah agama. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.